Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-109 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirum mi. Di sini ada lafadz wadda katsi, yaitu ada ya mati seperti ini, ya mati, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh. Ini dibaca matobi'i. Dibaca matobi'i alasannya ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Dibaca panjangnya ya, satu alif atau dua harokat atau dua ketukan, kasih seperti itu. Jadi fungsinya ya mati ini memanjangkan huruf sa yang berharokat kasroh ini. Kalau tidak ada yaknya hurufnya matobi ini, huruf sa ini dibaca pendek, yaitu satu harokat, kasih seperti itu. Berhubung ada ya mati, yaknya hurufnya matobi'i, maka huruf sa berharokat kasroh ini dipanjangkan, yaitu satu alif sama dengan dua harokat atau dua ketukan, kasih seperti itu. Saya ulang, si dibaca matobi'i alasannya ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Adapun hurufnya matobi'i itu ada tiga. Yang pertama ini alif ya, atau ini ya. Ma ini dibaca matobi'i, hurufnya matobi'i yang pertama berupa alif, dimana huruf mem ini berharokat fathah, huruf kedua ini alif lah. Alif ini loh menjadi hurufnya matobi'i. Jadi ma ini dibaca matobi'i alasannya ada alif ini didahului huruf yang berharokat fathah. Kalau alif polanya yang untuk matobi'i itu berupa alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, dibaca matobi'i panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan, ima seperti itu. Ini juga ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, kufa ya, panjangnya seperti itu. Kemudian hurufnya matobi'i yang kedua itu tadi berupa ya mati didahului huruf yang berharokat kasroh. Jadi hurufnya matobi'i yang kedua berupa huruf ya yang mati. Syaratnya ya mati menjadi hurufnya matobi'i didahului huruf yang berharokat kasroh. Kemudian hurufnya matobi'i yang ketiga itu berupa wawu mati. Ini polanya untuk syaratnya atau wawu mati menjadi hurufnya matobi'i didahului huruf yang berharokat dhammah, turiduna du seperti itu ya. Kalau wawu mati didahului huruf yang berharokat dhammah, ini juga ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Jadi hurufnya matobi'i ada tiga. Saya ulang, yang pertama ada alif. Alif syaratnya menjadi matobi'i didahului huruf yang berharokat fathah. Hurufnya matobi'i yang kedua berupa ya mati, syaratnya didahului huruf yang berharokat kasroh. Hurufnya matobi'i yang ketiga berupa wawu mati, syaratnya didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian di sini wadda katsirum mi, di sini ada tanwin, di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf mem, ini dibaca idgham bi gunnah. Apa artinya idgham? Idgham itu artinya menyatu ya, atau melebur, bahwa cara bacanya tanwin ini langsung menyatu ke huruf mem ini. Wadda katsirum mi ya, rumi seperti itu. Tidak boleh tanwin ini dibaca idhar, atau dibaca artinya idhar itu jelas, tidak boleh. Seperti contoh wadda katsirun mi ya, tidak boleh, run mi tidak boleh. Jadi tanwin dhammah ini tidak boleh dibaca jelas atau dibaca idhar. Karena apa kok tidak boleh? Karena tanwin ini berjumpa dengan huruf mem, di mana huruf mem ini termasuk hurufnya idgham bi gunnah ya. Kalau artinya bi gunnah itu cara bacanya ini dibaca ada suara berdengung, katsirum mi ya, seperti itu. Panjangnya dengung yaitu dua ketukan, katsirum mi seperti itu.
Adapun kaidahnya idgham bi gunnah kapan ada tanwin seperti ini atau non mati bila berjumpa dengan 4 huruf yaitu ya, non, mem, wawu maka dibaca idgham bi gunnah ya. Untuk seputar idgham bi gunnah yang masih bingung sudah kami bahas di episode ke-7. Adapun nazamnya idgham bi gunnah wa idgham bi gunnatin pian mulaidza. Kemudian geser dulu. Kasirum min ahli. Di sini ada non mati berjumpa dengan hamzah min a. Ini dibaca idhar ya. Ini hamzah ya. Kalau ada tulisan angka 1 seperti ini, seperti alif ya. Ini bukan alif. Karena apa? Karena kalau ada tulisan seperti alif di mana dia berharokat, baik harokat fathah atau dhammah atau kasroh, itu bukan alif ya, melainkan ini hamzah. Jadi caranya untuk mengetahui apakah itu alif atau hamzah, kita lihat kalau berbentuk alif kok berharokat fathah atau dhammah atau kasroh, itu namanya hamzah bukan alif. Kalau alif itu selamanya tidak pernah berharokat atau mati ya, seperti ini ya. Kufa ini alif ini mati, yang berharokat fathah huruf fa-nya ini. Jadi fungsinya alif ini hanya memanjangkan bacaan. Ini juga ada ima, ini ada alif yang di dalam huruf yang berharokat fathah, huruf mim berharokat fathah, huruf berikutnya ini alif. Ya, saya ulang. Jadi huruf alif itu selamanya tidak pernah berharokat. Kalau ada tulisan seperti alif berharokat, itu namanya hamzah. Saya ulang, min a dibaca idhar, alasannya non mati berjumpa dengan hamzah, di mana hamzah ini termasuk hurufnya idhar ya. Jadi cara bacanya non mati ini dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Cara bacanya non mati ini dibaca jelas. Min ha, seperti itu, kelihatan jelas non mati. Tidak boleh non mati ini dibaca samar atau ikhfa, disamarkan, tidak boleh. Seperti contoh min ang, tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh baca ikhfa? Karena hamzah ini termasuk hurufnya idhar. Jadi apabila ada kaidahnya ya, apabila ada tanwin atau non mati seperti ini bila berjumpa dengan huruf halak 6 yaitu hamzah seperti ini, hamzah ha, kho, ain, ghin, maka dibaca idhar. Adapun nadhamnya wa dhihir ladab hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Untuk sebentar idhar sudah kami bahas di episode ke-9. Kemudian min ahli, di sini ada huruf halak. Ha, di mana huruf halak ini berupa huruf ha yang mati ya. Ini juga dibaca idhar ya. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang untuk kali ini yang dibaca jelas adalah huruf halaknya. Yang depan tadi yang dibaca jelas adalah non matinya min a, seperti itu. Untuk contoh yang berikutnya ini yang dibaca jelas adalah huruf ha-nya, huruf halaknya ini yang berupa huruf ha. Jadi apabila ada huruf halak yang mati atau huruf idhar yang mati maka dibaca jelas atau dibaca idhar ya. Ini namanya yang ini idhar halki. Di alasannya ada huruf halak yang mati maka dibaca jelas. Nadhamnya wadhhir li harfi halki kasfah anna. Kalau yang depan ini membahas tentang tanwin atau nun mati ya, saya ulang, apabila ada tanwin atau nun mati kok bila berjumpa dengan huruf halak 6 maka cara bacanya nun mati ini dibaca jelas atau dibaca idhar. Yang kedua ini idhar juga, tapi ini yang dibaca jelas adalah huruf halaknya atau huruf idharnya. Huruf halak itu artinya huruf-huruf yang keluar di tenggorokan. Nama lain huruf halak itu huruf idhar namanya. Kalau huruf idhar itu artinya huruf-huruf yang dibaca jelas. Jadi apabila ada huruf halak yang mati atau huruf idhar yang mati maka cara bacanya huruf tersebut dibaca jelas. Ahli, seperti itu. Jelas bagaimana? Jelas bahwa huruf tersebut keluarnya berasal dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah. Kemudian kita geser dulu. Min ahlil kitabi law yaruddunakum. Di sini ada kalimah. Di mana kalimah ini ya, geser duluan. Di mana kalimah ini diawali alif lam ya, alkitab ya, alki ada alif lam berjumpa dengan huruf kaf, di mana lafal alkitabi ini diawali alif lam ya. Setiap ada kalimah yang diawali alif lam di situ mengandung dua hukum bacaan tajwid ya.
Yang pertama namanya idhar komariah. Contohnya yang idhar komariah seperti ini, yaitu alki dibaca idhar komariah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf kaf, di mana huruf kaf ini termasuk hurufnya idhar komariah. Jadi cara bacanya lam mati ini dibaca jelas. Apa artinya jelas? Jelas. Apa artinya idhar ya? Idhar itu artinya jelas ya. Jelas bagaimana? Jelas bahwa di sini cara bacanya kelihatan ada lam matinya ya tadi ya. Min ahlil ki, seperti itu. Yang kedua ada namanya idgham samsiyah ya, seperti ini, sawa asabil, lafal asabila ya, ini juga dibaca asabili ya. Lafal asabili ini juga terbuat dari ya, ini juga sebuah kalimat, dimana kalimat ini juga diawali alif lam seperti ini. Akan tetapi alif lam ini berjumpa dengan huruf sin, di mana huruf sin ini termasuk hurufnya idgham samsiyah. Jadi apabila ada kalimat yang diawali alif lam berjumpa dengan huruf sin, maka cara bacanya lamnya ini dibaca idgham samsiyah ya. Lam matinya tidak kelihatan, langsung menyatu ke huruf sin, tidak kelihatan. Jadi dilebur ya, lam matinya dilebur ke huruf sin. Cara bacanya sawa asa ya. Tidak boleh sawa alsa, enggak boleh, karena apa? Ini idgham samsiyah. Untuk polanya, yang untuk lebih mudah mengetahui apakah itu idhar komariah, apakah itu idgham samsiyah, yaitu untuk yang idgham samsiyah polanya yaitu setelah alif lam dia berjumpa dengan huruf yang bertasydid, ini untuk idgham samsiyah. Sedangkan yang untuk idhar komariah polanya yaitu setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasydid ya. Dimana kaidahnya ini yang untuk idhar komariah, kapan ada alif lam berjumpa dengan huruf hijaiyah yang terdapat dalam naudham, huruf 14 ya yang terdapat dalam naudham, fi abghi hajjaka wa khuf aqimah, maka dibaca idhar komariah. Sementara kaidahnya idgham samsiyah, kapan ada alif lam berjumpa dengan huruf 14 juga yang terdapat dalam naudham, tithum masil rahman tafuz difdani amda su'adhani yursyarif alil karom, maka dibaca idgham samsiyah. Untuk seputar idhar komariah dan idgham samsiyah sudah kami bahas di episode ke-6 ya. Kemudian di sini ada al-kita, yaitu ada huruf ta, di mana huruf ta ini berharokat berdiri. Ini menunjukkan bahwa huruf tersebut dibaca panjang, yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Al-kita seperti itu ya, ta seperti itu. Ini juga ada huruf berharokat berdiri, hatta, juga ada shola ya. Jadi setiap ada huruf yang berharokat berdiri pada panjang, yaitu panjangnya satu alif sama dengan dua harokat atau dua ketukan. Al-kita, seperti itu. Kemudian di sini ada lafal lau yarudunakum. Lau di sini ada wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca lin. Dibaca lin atau len atau layin, artinya lunak. Cara bacanya dibaca lunak, lau, seperti itu ya. Dibaca lin alasannya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Di sini untuk membedakan ya, untuk matobi hurufnya wawu mati sebagai dibaca lin atau wawu mati yang untuk matobi seperti ini polanya. Kalau yang untuk lin berupa wawu mati yang didahului huruf yang berharokat fathah, sementara untuk matobi berupa wawu mati ya, sama-sama wawu mati, akan tetapi untuk yang untuk matobi ini berupa wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Ini yang membedakan dhammah ini dan fathah. Kalau yang matobi, saya ulang, ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah, panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan, ya rudu, seperti itu, du. Kalau yang lin tidak usah dibaca panjang, hanya lunak saja, lau, seperti itu ya. Kemudian di sini ada lau yaru ya. Di sini ada huruf ra, di mana huruf ra ini berharokat dhammah, ini dibaca tafkhim atau dibaca tebal ya. Aru dibaca tebal, alasannya ra berharokat dhammah ya, ini untuk menebalkan huruf ra yang berharokat dhammah menggunakan lidah bagian belakang, lau yarutu, seperti itu. Dimana untuk seputar ra yang dibaca tafkhim itu sudah kami bahas di episode ke-18, dimana untuk ra yang dibaca tafkhim itu ada 8 pola.
yaitu yang pertama berupa huruf ro yang berharokat fathah, yang kedua ada ro mati yang didahului huruf yang berharokat fathah, yang ketiga ini berupa huruf ro yang berharokat dhammah, yang keempat ada ro mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian yang kelima ada ro mati yang didahului hamzah wasol, yang keenam ada ro mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh dan huruf setelahnya berupa huruf istila. Kemudian yang ketujuh berupa ada ro wakof yang didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harokat dhammah. Yang kedelapan ada ro wakof juga yang didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Dari kedelapan pola ro yang dibaca tafkhim itu sudah kami bahas di episode ke-18 beserta contoh-contohnya ya. Kemudian lau yaruddu, di sini ada wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah, ini dibaca panjang yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Lau yaruddu, nah seperti itu. Kita geser. Lau yaruddunakum min ba'di. Di sini ada lafal kummi, yaitu ada mim mati berjumpa dengan huruf mim, ini dibaca idgham misli. Apa alasannya mim mati berjumpa dengan huruf mim ya? Apa artinya idgham? Idgham itu artinya memasukkan huruf awal, huruf mim yang pertama ini dimasukkan ke huruf yang nomor 2 sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid, itu namanya idgham. Atau arti yang lain nama idgham itu menyatu atau melebur ya. Cara bacanya mim yang pertama ini yang mati ini langsung menyatu ke huruf mim yang kedua ya. Nakumi, seperti itu. Tidak boleh mim mati ini dibaca idhar. Apa artinya idhar ya? Idhar itu artinya jelas, tidak boleh seperti ini. Nakumi, tidak boleh. Karena apa? Karena mim mati berjumpa dengan huruf mim ini dibaca idgham misli. Jadi cara bacanya idgham ya, langsung menyatu artinya itu. Nakumi, seperti itu. Adapun kaidahnya misli ya. Apa artinya misli? Misli itu artinya sama. Sama yang bagaimana? Sama antara perjumpaannya huruf tersebut. Yaitu contoh mim mati berjumpa dengan huruf mim, ta mati berjumpa dengan huruf ta, zal mati berjumpa dengan huruf zal, dan lain-lain ya. Pokoknya ada dua kaidahnya ya ini. Kaidahnya idgham misli itu kapan ada dua huruf yang sama yang depan mati maka dibaca idgham misli. Adapun nazamnya idghamu kulli sakinin qad wajaba fi mislihi ka qaulihi idzahaba. Kemudian di sini ada mim bertasdid ya. Pertemuan dari idgham tadi ini dibaca gunnah, atau artinya gunnah itu ada dengungnya dua ketukan. Lau yaruddunakum mikum, nah, seperti itu. Kemudian mim ba'di, mim ba'di imanikum. Di sini ada mim ba, yaitu ada nun mati berjumpa dengan huruf ba, ini dibaca iklab. Apa artinya iklab? Iklab itu artinya mengganti ya. Yang mana yang diganti ini huruf nun matinya ini diganti dengan huruf mim ya. Ini diberi tanda huruf mim kecil bahwa cara bacanya nun mati ini diganti dengan huruf mim kecil ya. Itu namanya iklab, diganti, mengganti. Jadi cara bacanya mim ba ya. Jadi nun mati ini cara bacanya diganti dengan huruf mim, mim ba, seperti itu ya. Adapun diganti dengan huruf mim ini hanya cara bacanya saja ya. Akan tetapi untuk cara penulisannya seperti ini terus, tidak boleh nun ini berubah. Jadi cara penulisannya masih utuh berupa nun mati berjumpa dengan huruf ba. Akan tetapi untuk cara bacanya nun mati ini diganti dengan huruf mim. Itu hanya cara bacanya. Lah kata-kata diganti dengan huruf mim itu namanya apa? Iklab ya. Adapun kaidahnya iklab kapan ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan satu huruf yaitu huruf ba maka dibaca iklab. Ada penadhumnya wal qalbu indal ba'i mimman dzukira. Kemudian mim ba'di, di sini ada huruf ain. Di mana huruf ain ini juga termasuk huruf halak, yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ini keluarnya huruf berasal di tenggorokan bagian tengah ya. Ba'di, seperti itu. Adapun namanya ini ya adalah idhar halki atau huruf idhar. Huruf-huruf, kalau huruf halki itu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Kalau artinya huruf idhar namanya itu huruf-huruf yang dibaca jelas.
Jadi ba'ti dibaca idhar, artinya idhar itu jelas. Idhar apa? Idhar halki, nadumnya wadhir li harfi halki kasfah anan. Kemudian mim ba'di ima. Di sini ada ima, ada ya mati. Di mana ya mati ini di dahulu huruf yang berharokat kasrah ini dibaca panjang ya. Yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan ya. Imanikum. Nah, ini juga ada ya mati yang di dahulu huruf yang berharokat kasroh. Yang ini adalah contohnya dibaca matobi'i. Polanya ada ya mati yang di dahulu huruf yang berharokat kasroh. Panjangnya sama dengan ini, yaitu dengan matobi'i ya. Bahkan polanya sama, yaitu ada ya mati yang di dahulu huruf yang berharokat kasroh. Ini juga ada ya mati yang di dahulu huruf yang berharokat kasroh. Akan tetapi yang atas ini matobi'i, yang bawah ini bukan matobi'i melainkan menjadi mat badal ya. Apa artinya mat badal? Mat badal itu artinya ganti ya. Ganti bagaimana? Sebelum huruf ya ini itu sebenarnya ini terbuat dari huruf hamzah yang mati. Jadi lafal imanikum itu terbuat dari lafal ima, seperti itu, imanikum. Jadi ada dua hamzah yang mati. Hamzah yang kedua diganti dengan huruf mat yang berupa huruf ya ini. Asalnya ima, seperti ini, berubah menjadi ima ya, menjadi mat badal. Artinya badal itu diganti, di mana huruf hamzah yang kedua ini diganti dengan huruf ya, karena huruf ya ini menyesuaikan hamzah harokat hamzah yang pertama ya. Kalau sudah menjadi seperti ini, itu dibaca mat badal. Alasannya yaitu kumpulnya huruf mat ya ini dengan hamzah, tapi hamzahnya ada di depan ya. I dibaca mat badal, alasannya kumpulnya mat dan hamzah, tapi huruf hamzah ini ada di depan. Panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. I seperti itu ya, untuk seputar mat badal ya. Mat ya. Ada di mana ini? Ada ada mat lazim, mat lazim kilmi ya, semuanya itu. Kemudian ya, untuk mat badal sendiri itu sudah kami bahas di episode ke-8 ya, beserta contoh-contohnya ya. Kemudian di sini ada ima, di sini ada ada alif ini ya. Dimana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i. Jadi ma dibaca matobi'i, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Imanikum ya, ma, seperti itu. Kemudian imanikum kuffara. Di sini ada ku, yaitu ada mem mati. Di mana mem mati ini berjumpa dengan huruf kaf, ini dibaca dibaca idhar safawi ya. Mem mati berjumpa dengan huruf kaf dibaca idhar safawi. Alasannya mem mati berjumpa dengan huruf kaf, di mana huruf kaf ini termasuk hurufnya idhar safawi. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas? Ini ya, mem mati ini dibaca jelas. Jadi cara bacanya imanikum, seperti itu. Tidak boleh mem mati ini dibaca samar atau ifa, nikum, seperti itu tidak boleh. Karena apa? Huruf kaf ini termasuk hurufnya idhar safawi. Jadi jika ada mem mati bila berjumpa dengan huruf kaf maka dibaca idhar syafawi. Adapun artinya syafawi ya, itu artinya adalah huruf mem ini keluarnya berasal dari bibir. Adapun kaidahnya idhar syafawi, kapan ada mem mati bila berjumpa dengan huruf hijaiyah selain mem dan ba maka dibaca idhar syafawi. Adapun nadhamnya idhar syafawi wadhil lada bakil hurufi kulliha. Kemudian di sini ada kufa, yaitu ada alif ini, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i. Jadi fa dibaca matobi'i, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Kufa, seperti itu.
Kemudian kufara. Di sini ada huruf apa nih? Huruf ra bertanwin fathah yang berada di akhir kalimat ya. Di sini ada tanda wakaf, kita cara bacanya berhenti di sini. Ya. Ini dibaca mat iwat ya. Di ra dibaca mat iwat, alasnya wakafnya tanwin fathah di akhir kalimat. Jadi jika ada huruf apapun apabila berada di akhir kalimat artinya wakaf dan berupa tanwin fathah, maka di situ dibaca mat iwat, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan ya. Huruf apapun selain tak marbutoh ya. Jadi cara bacanya kufaro seperti itu. Tidak boleh tanwinnya masih utuh, tidak boleh. Seperti contoh kufaron, tidak boleh. Tapi yang benar dibaca kufaro. Nah, seperti itu. Panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan ya, seperti matobi. Kufaro seperti itu. Kemudian di sini ada hasad dan ada tanwin berjumpa dengan apa ini? Berjumpa dengan huruf mim ya. Hasadam ya, hasadam min indi anfusihim, hasadam min indi anfusihim. Di sini ada hasadam yaitu ada tanwin tadi di depan berjumpa dengan huruf mim, ini dibaca idgham bi gunnah. Apa artinya idgham? Idgham artinya menyatu, bahwa cara bacanya tanwin tadi hasad dan tadi langsung menyatu ke huruf mim ini. Cara bacanya hasadami ya, seperti itu. Tidak boleh tanwin tadi dibaca jelas atau dibaca idhar ya, hasad dan mi tidak boleh. Karena apa? Karena huruf mim ini termasuk hurufnya idgham bi gunnah. Jadi jika ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan huruf mim, maka cara bacanya dibaca idgham bi gunnah. Artinya idgham itu menyatu, bahwa langsung tanwin tadi langsung dibaca menyatu ke huruf mim ini, hasadami seperti itu. Adapun artinya bigunnah ya, itu dibaca ada dengungnya 2 harokat atau 2 ketukan, hasadami seperti itu. Adapun kaidahnya idgham bigunnah, kapan ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan huruf halak 6 yaitu hamzah ha. Ya Allah, idgham bigunnah yaitu kapan ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan 4 huruf yaitu ya, nun, mim, wawu, maka dibaca idgham bigunnah. Adapun nadhamnya idgham bi gunnah wa idgham bi gunnatin biyan mulai idza. Kemudian min indi. Di sini ada nun mati. Di mana nun mati ini berjumpa dengan ain, ini dibaca idhar. Artinya idhar itu jelas. Cara yang mana yang dibaca jelas ini ya, nun mati ini cara bacanya dibaca jelas. Min ain seperti itu. Tidak boleh nun mati ini dibaca samar atau ikhfa, seperti contoh min tidak boleh. Karena apa? Karena nun mati berjumpa dengan huruf ain dibaca idhar. Adapun kaidahnya idhar itu kapan ada tanwin atau nun mati seperti ini bila berjumpa dengan huruf halak 6 yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin, maka nun tadi dibaca idhar. Nun yang mati dibaca idhar. Nadhamnya ini wadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Kemudian min indi, di sini ada nun mati. Di mana nun mati ini berjumpa dengan huruf dal, ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar. Yang mana yang dibaca samar? Ini ya, nun mati ini ya. Kita membahas tentang tanwin atau nun mati. Jadi jika ada nun mati berjumpa dengan huruf dal dibaca samar atau dibaca ikhfa, yang dibaca samar adalah nun matinya. Indi seperti itu. Tidak boleh nun mati ini dibaca idhar. Kenapa? Karena dal ini bukan hurufnya idhar, tapi dal ini termasuk hurufnya ikhfa. Jadi jika ada nun mati berjumpa dengan huruf dal, maka cara bacanya nun matinya dibaca ikhfa atau disamarkan. Indi seperti itu. Beda yang ini tadi jelas min ai. Kalau yang ini disamarkan nun matinya indi. Adapun ya untuk mengenal hurufnya ikhfa ya, sebenarnya sulit untuk dihafalkan, di mana huruf ikhfa itu ada 15 ya. Sifda sana itu kamjada sasun kosama dum toyiban jidfitu kondok dolima, itu susah untuk dihafal hurufnya. Untuk yang pemula yang perlu dihafalkan adalah hurufnya idhar dulu, yaitu ada 6 yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin. Kemudian idgham bi gunnah hurufnya ada 4 ya, nun, mim, wawu. Kemudian hurufnya idgham bila gunnah ada 2 lam dan ro. Kemudian hurufnya iklab ada 1 ba ya.
Selebihnya itu semua yaitu bacaan atau hurufnya ikhfa. Seperti huruf dal ini termasuk hurufnya ikhfa. Karena apa? Karena huruf dal ini tidak masuk di hurufnya idhar ya. Jadi idhar tadi hamzah, ha, kha, ain, ghin. Huruf dal tidak ada. Hurufnya idgham bi gunnah, ya, nun, mim, wawu. Lagi-lagi huruf dal tidak ada ya. Kemudian kita cek di hurufnya idgham bila gunnah ada dua yaitu lam dan ro. Huruf dal juga tidak masuk di idgham bila gunnah. Kemudian kita cek lagi di hurufnya iklab yaitu satu ba. Lagi-lagi huruf dal ini tidak termasuk hurufnya iklab. Berarti kalau tidak ada di huruf itu semuanya, berarti ini dal ini masuk hurufnya ikhfa ya. Adapun untuk seputar pembagian ikhfa ya itu sudah kami bahas di episode ke-14, di mana ikhfa itu ada tiga, ada ikhfa a'la atau ikhfa akrob, yang kedua ada ikhfa adna atau ikhfa ab'ad, yang nomor tiga ada ikhfa ausat ya. Untuk contohnya kali ini berupa ikhfanya ikhfa a'la ya. Artinya ikhfa a'la itu samar lebih dominan daripada dengung atau samarnya lebih kuat ya. Artinya a'la itu tingkat kesamarannya lebih kuat dibanding dengungnya. Inti seperti itu. Beda yang ini angfu selanjutnya ya. Ini sama-sama ikhfa nun mati dengan huruf fa. Akan tetapi yang kedua ini namanya ikhfa ausat, yaitu pertengahan, tidak terlalu dengung juga tidak terlalu samar. Angfu seperti itu. Yang ini yang kuat samarnya inti seperti itu. Jadi di dalam ikhfa itu ada bacaan yang disamarkan, juga ada bacaan yang didengungkan. Ya, ikhfa itu mengandung dua kategori, yaitu mengandung bacaan yang samar, juga mengandung bacaan yang dengung. Akan tetapi dibedakan untuk yang ikhfa a'la itu samar lebih dominan daripada dengungnya, yaitu atau boleh dikatakan ikhfa akrob ya. Kalau bahas ikhfa akrob itu artinya dekat, di mana ini huruf nun ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, kemudian berjumpa dengan huruf dal ini berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Dari langit mulut huruf nun ketemu pangkal gigi seri atas huruf dal ini tetangga berdekatan ya, tonggone persis ya, sangat berdekatan sekali, maka ini dikatakan ikhfa akrob. Yang kedua ada ikhfa a'la, ikhfa adna atau ikhfa ab'ad. Ikhfa adna itu kebalikannya ikhfa a'la, yaitu justru dengungnya yang lebih dominan daripada samarnya. Hurufnya ada dua, qaf dan kaf ya. Cara bacanya min qaf, bunyi vokalnya ng, eng. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf qaf dan huruf kaf, maka dibaca ikhfa adna, bunyi vokalnya ng. Atau boleh dikatakan ikhfa adna itu ikhfa ab'ad, ikhfa yang jauh, yaitu artinya jauh itu dipandang dari segi makharijul hurufnya, di mana huruf nun berasal dari ujung lidah mentulang lain, kemudian berjumpa dengan huruf qaf dan huruf kaf itu sangat berjauhan, yaitu letaknya bertempat di pangkal lidah atau lidah bagian belakang, maka dari itu dikatakan ikhfa ab'ad, ikhfa yang jauh. Yang ketiga ada ini ikhfa ausat, yaitu pertengahan. Jadi huruf fa ini termasuk hurufnya ikhfa ausat ya. Huruf ikhfa ausat itu hurufnya itu pokoknya selain huruf to, dal, ta, dan selain qaf, kaf ya. Selain hurufnya ikhfa a'la dan selain hurufnya ikhfa adna. Cara bacanya anfu ya, jangan terlalu sama seperti ini, anfu jangan, atau terlalu dengung, anfu juga jangan. Pertengahan antara samar dan dengung, anfu seperti itu. Panjangnya dua ketukan, anfusihim seperti itu. Kemudian di sini ada anfusihim, di sini ada mem mati, di mana mem mati ini berjumpa dengan huruf mem ini dibaca idgham misli ya, kisah dulu. Tadi sudah kita bahas itu ya, ini atas hati. Dibaca idgham misli alasannya ada mem mati berjumpa dengan huruf mem. Adapun artinya idgham yaitu menyatu, cara bacanya atau melebur, cara bacanya mem mati ini cara bacanya langsung menyatu ke huruf mem yang ke nomor 2. Anfusihim seperti itu. Tidak boleh ini dibaca idhar, tidak boleh. Seperti contoh anfusihim tidak boleh. Yang betul mem mati ini bersama dengan huruf mem ini dibaca idgham misli. Adapun artinya misli itu sama, yaitu berupa huruf mem mati bertemu dengan huruf mem. Kaidahnya kapan ada dua huruf yang sama seperti ini, yang depan mati syaratnya, maka dibaca idgham misli. Banyak, yang penting sama hurufnya. Boleh tak mati bertemu dengan huruf ta, zal mati bertemu dengan huruf zal, do mati bertemu dengan huruf do. Pokoknya ada dua huruf yang sama yang depan mati, maka dibaca idgham misli.
Di sini idghamnya di sini ada dengungnya dua ketukan ya, diberi tanda huruf mim ada huruf yang bertasydid dibaca guna atau dua ketukan anfusihim seperti itu. Kemudian mim ba'di ma mim ba di sini ada non mati. Di mana non mati ini berjumpa dengan huruf ba ini dibaca iklab. Tadi di depan sudah ada ya. Artinya apa artinya iklab? Iklab artinya mengganti ya. Di mana siapa yang apa yang diganti ini ya? Huruf nun ini cara bacanya itu diganti dengan huruf mim ya. Diberi tanda huruf mim kecil itu menunjukkan bahwa cara bacanya huruf nun ini diganti dengan huruf mim apabila dia berjumpa dengan huruf ba. Nah, kata-kata diganti itu namanya iklab ya. Mim ba seperti itu. Jadi cara bacanya non mati ini diganti dengan huruf mim ba ya. Tidak boleh dibaca idhar atau jelas masih utuh. Min ba tidak boleh. Kenapa? Karena non mati ini berjumpa dengan huruf ba, maka cara bacanya dibaca iklab, yaitu nunnya mati diganti dengan huruf mim ba ya. Adapun diganti dengan huruf mim kecil ini itu hanya cara bacanya saja ya, mim ba seperti itu. Adapun cara penulisannya tidak boleh diganti, yaitu masih utuh berupa non mati berjumpa dengan huruf ba. Ini cara penulisannya ya. Adapun untuk seputar iklab sudah kami bahas di episode ke-16 nantumnya wal qalbu indal ba'i mimman dzukira. Kemudian ada dengungnya dua ketukan ya, mim seperti itu. Mim ba'di ma. Di sini ada ba'di, ada huruf halak yang mati atau huruf idhar yang mati, maka cara bacanya dibaca jelas ba'di. Jelas bagaimana? Jelas bahwa huruf tersebut huruf ain ini keluarnya berasal dari tengah tenggorokan. Mim ba'di ya, ba seperti itu. Adapun nama ini adalah idhar halki, alasnya ada huruf idhar yang mati, maka dibaca idhar. Nantumnya wadhir li harfi halki kasfa'ana. Kemudian mim ba'di ma tabayyana lahumul. Di sini ada ma, yaitu ada alif, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i. Ma dibaca matobi'i, alasnya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Ma seperti itu. Kemudian ma tabayyana, di sini ada ya mati. Di mana ya mati ini di sini ada ya yang bertasdid ya. Di mana ya yang bertasdid ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca naber. Apa artinya naber? Naber itu artinya ada penekanan suara sedikit lebih tinggi. Jadi cara bacanya huruf ini ya ini ditekan ya. Tabai seperti itu. Adapun seputar naber itu sudah kami bahas di episode ke-22, di mana naber itu ada 6 posisi, di antaranya ini yaitu ada berupa ya yang bertasdid yang didahului huruf yang berharokat fathah atau kasroh ya. Kalau yang ya bertasdid yang didahului huruf yang berharokat kasroh itu di surat Al-Fatihah ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu wa iya itu. Saya ulang, tabayyana dibaca naber, alasannya ada ya bertasdid didahului huruf yang berharokat fathah. Cara bacanya yaitu ditekan sedikit, tabayyana seperti itu. Kemudian ma tabayyana lahumul haqqu. Di sini ada sebuah kalimat di mana kalimat ini diawali alif lam, tadi sudah dibahas, yaitu setiap ada kalimat di mana kalimat itu diawali alif lam itu mengandung bacaan kalau tidak idhar qamariyah, di situ idgham samsiyah. Untuk yang contoh kali ini dibaca idhar qamariyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf ha, di mana huruf ha ini termasuk hurufnya idhar qamariyah ya. Untuk polanya ya, yang idhar qamariyah itu berupa seperti ini, yaitu ada alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid, ini untuk polanya idhar qamariyah. Sedangkan yang untuk idgham samsiyah polanya yaitu setelah alif lam ya, ini ada di bawah, setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid ya, ini az-zakata ya. Jadi polanya yang untuk idgham samsiyah, saya ulang, setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid, ini untuk idgham samsiyah. Sedangkan yang untuk idhar qamariyah setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Adapun kaidahnya ini idhar qamariyah kapan ada alif lam berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadham fi abri hajjaka wa khaf aqimah. Kemudian
ma tabayyana lahumul haqq. Di sini ada huruf qaf yang bertasdid dan kita wakaf di sini ya. Ini dibaca qalqalah kubra ya. Dimana dibaca huruf qalqalah kubra itu alasannya ada huruf qalqalah yang mati sebab wakaf. Huruf qaf ini berharokat dhammah, tapi cara bacanya harus disukunkan, harus mati. Karena apa kok harus mati? Karena dia wakaf. Ini tanda wakafnya. Kita cara bacanya berhenti di sini. Maka kalau ada huruf qalqalah yang matinya disebabkan karena wakaf, maka huruf qalqalah tersebut dibaca qalqalah kubra. Di mana seputar qalqalah ya sudah kami bahas di episode ke-23, yaitu ada dua, yaitu satu qalqalah sughra. Polanya yang qalqalah sughra itu ada huruf qalqalah yang mati tidak berupa wakaf. Sementara untuk yang qalqalah kubra polanya yaitu berupa huruf qalqalah yang mati dikarenakan wakaf. Matinya dikarenakan wakaf, ini untuk qalqalah kubra. Cara bacanya ini dipantulkan ya. Lahumul haqq. Ya, ditahan 2 ketukan baru dipantulkan. Lahumul haqq. Seperti itu. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.